Selamat malam, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan di GKI Kabangan yang saya kasihi. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam acara doa malam. Adapun ayat bacaan yang bisa diambilkan dari Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Silakan Bapak Ibu Saudara nanti boleh membacanya. Dan tema yang hendak kita pelajari pada malam hari ini adalah percayalah kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita akan belajar firman Tuhan, mari saya ajak kita bersama-sama berdoa. Selamat malam ya Tuhan. Pada malam hari ini anak-anak-Mu telah siap untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau datang, kiranya Engkau masuk dalam hati kami, memampukan hati kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, doa yang kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, perikop kita pada malam hari ini, bagaimana cerita tentang Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan pengajaran Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi maupun kepada para muridnya, Tuhan Yesus biasa menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Adapun bahan-bahan ataupun alat-alat perumpamannya itu adalah diambilkan dari benda-benda di sekitar kehidupan, di sekitar Tuhan Yesus pada saat itu. Bisa berupa pohon, bisa berupa benda-benda yang lainnya. Dan dalam metode perumpamaannya, Tuhan Yesus menggunakan dua metode. Yang pertama adalah perumpamaan yang diucapkan atau dikatakan. Dan yang kedua adalah perumpamaan yang dilakukan atau diperagakan. Nah, pada saat ini Tuhan Yesus menggunakan metode berupa perumpamaan yang dilakukan. Pada Matius 21 ayat 18 sampai 22 ini merupakan sinopsis dari Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai ayat ke-14. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-20 sampai ke-26. Memang kedua cerita ini sama, cuma ada penekanan di dalam penulisan baik Matius maupun Markus yang agak berbeda. Kalau di kitab di Injil Markus lebih ditekankan kepada kronologis urutan kejadiannya, jadi waktunya harus urut begitu. Tetapi di dalam Matius lebih menekankan tentang tema-tema yang tematik, di mana di dalam Matius pasal 21 khususnya ini dimulai dengan berbagai macam perumpamaan-perumpamaan. Nah, kedua Injil ini tentunya saling terkait dan memang benar-benar menjadi suatu kejadian yang real, kejadian yang sebenarnya. Cuma dari segi penekanannya saja yang berbeda dalam setiap penulisannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Injil Matius pasal 21 ayat 18 dan 22 ini dikisahkan bagaimana ketika Tuhan Yesus di dalam perjalanan dari Betania menuju ke kota Yerusalem. Di suatu jalan, dia melihat suatu pohon ara yang berdaun lebat, tetapi tidak didapati satu buah pun. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu dan pohon itu menjadi kering. Nah, kenapa hal itu dilakukan oleh Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh dengan cinta kasih? Apakah Tuhan Yesus marah karena pada saat itu dia merasa lapar dan tidak mendapati pohon ara itu berbuah? Tentu saja tidak seperti itu. Kalau kita juga ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berpuasa selama 40 hari, tidak makan dan tidak minum. Tentunya
Ini juga membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak marah karena lapar sehingga mengutuk pohon ara tersebut. Tindakan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk sebagai perumpamaan kepada bangsa Yahudi pada saat itu, bahwa mereka di dalam kehidupannya menjalankan semua kehidupan agama mereka dengan baik. Bahkan mereka hafal dengan hukum Taurat dan sebagainya. Tetapi dalam penerapannya, mereka seringkali tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Buktinya mereka tidak percaya dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Tentunya Tuhan Yesus menginginkan bahwa orang-orang yang mengikut Dia, orang-orang yang menjadi umat pilihan Allah, adalah orang-orang yang bisa menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu yang berdampak bagi orang-orang di sekitarnya, tentunya dampak yang baik. Demikian juga dengan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, diharapkan agar kehidupan kita juga berdampak, berbuah yang baik terhadap lingkungan di sekitar kita, di dalam tindakan maupun perbuatan kita, di dalam pemikiran maupun apapun yang boleh kita lakukan dalam kehidupan ini, hendaklah kita menjadi sesuatu yang berdampak baik, menjadi buah-buah yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sesuai dengan tema kita, yaitu percayalah pada Tuhan, ayat nas kita diambil dari ayat yang ke-20 sampai ke ayat yang ke-22. Pada ayat 20 dikatakan, para murid heran. Mereka berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Buah ara itu menjadi kering. Suatu nada yang seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kita tahu bahwa para murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanan mengabarkan Injil pada orang-orang yang belum tahu akan Injil itu, tentunya juga mengalami akan kuasa dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Dia menggunakan kekuasaannya, kuasa ilahinya, hal-hal yang mungkin di luar nalar manusia. Para murid seringkali melihat bagaimana Tuhan meredakan angin ribut, bagaimana Tuhan mengusir roh-roh jahat, bagaimana Tuhan menyembuhkan banyak orang sakit. Tetapi pada saat ini para murid tercengang-cengang, bahkan seolah-olah tidak percaya. Sekonyong-konyong pohon ara itu menjadi kering. Kalau kita boleh melihat para murid ini, kalau kita boleh jujur dalam kehidupan kita hari-hari, bahwa kita sebenarnya juga sering melakukan hal itu. Bagaimana kita tidak percaya dengan kuasa Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana kita tidak percaya dengan apapun yang berkat yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan di dalam kehidupan kita, penderitaan kita, baik di dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah rumah tangga, masalah pelayanan, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang seringkali kita menganggap itu adalah suatu penderitaan. Seringkali kita menjadi goyah dan tidak percaya akan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan sangat mencurahkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Seringkali kita meragukan akan kuasa tersebut. Seringkali kita jatuh dalam dosa. Kekhawatiran, ketakutan yang kita alami seringkali melemahkan iman percaya kita kepada Kristus. Nah, pada ayat yang ke-22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa ketika kita di dalam masa-masa kesengsaraan kita, penderitaan kita, permasalahan yang kita hadapi bertumpuk-tumpuk, tetapi ketika kita benar-benar merendahkan diri, kita benar-benar menyandarkan diri pada Tuhan melalui doa-doa kita, semuanya akan dikabulkan oleh Tuhan.
melalui kepercayaan yang kita miliki kepada kuasa Allah, kepada penyertaan Allah, kita akan menerimanya itu daripada Tuhan. Nah, saudaraku, jemaat Tuhan GKI Kabangan yang tercinta, marilah pada saat ini kita bersama-sama meneladani apa yang menjadi pemikiran ataupun pelajaran pada malam hari ini. Di tengah situasi apapun dalam kehidupan kita, janganlah kita menjadi tawar hati, khawatir ataupun takut, tetapi percayalah kepada Tuhan, karena Dia sanggup untuk menolong kita. Melalui iman percaya kita sandarkan itu semuanya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan pasti akan memberikan kita kelepasan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sedikit yang bisa saya sampaikan pada saat ini, dan untuk menutupnya mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas firman-Mu ini, firman-Mu yang begitu luar biasa, yang menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita. Engkau menjanjikan setiap kami, di dalam doa-doa kami, di dalam pergumulan kami ucapkan kepadamu, di dalam setiap penderitaan kami, Engkau pasti akan memberikan kelepasan dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan atas janji-Mu ini kepada kami yang akan menguatkan kehidupan kami, sehingga kami tidak akan takut, tidak akan khawatir di dalam melewati kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan menyertai kita semuanya. Amin.